Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin, saya percaya sukacita Allah terus melimpah atas hidup kita. Jadi dalam setiap musim kehidupan kita, apapun yang kita alami, saya percaya Tuhan selalu hadir atas kehidupan kita, amin. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, kita akan masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap kehidupan kami. Kami mau naikkan setiap pujian penyembahan di hadapan Engkau Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini dan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Engkau melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Katakan pujian ini sebagai doamu. Katakan Engkau mulia ya Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Oh,
Sesaat saja katakan kau tunjukkan kasih janji. Yes Lord. Amen. Katakan dengan imanmu pagi hari ini, Dia Allah yang sungguh setia. Yes Lord. Amen, 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 Jesus. Yes Lord. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap hidup kami Tuhan. Ora basikan ayam. Amen Jesus. Amen Jesus. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Mari angkat tanganmu, katakan, oh kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Allah yang setia, kami sembah Kau, kami puji Kau Yesus, kami angkat suara menyembah-Mu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Mari angkat suaramu menyembah Dia, Allah yang setia, Allah yang penuh rahmat, penuh kasih. Kami sembah Kau Tuhan, kami angkat suara menyembah-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, biar segala pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, hati kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang penuh kasih, kami memiliki Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sebab kasih setia Tuhan melimpah setiap kehidupan kita. Sebab kasih setianya menghidupkan setiap hidup kita. Haleluya. Para yang merasakan kasih dan setia Tuhan, angkat pujian dan penyembahan-Mu, sembah Dia di dalam roh-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Oh, shikaralana ya beralabashe, haralabashikaralana ya beralabashe.
seperti Engkau. Kau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Ini doa syukur kami Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bayangkan tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita Allah yang setia, katakan amin. Amin. Mari lihat kiri kananmu, tidak usah jabat tangan, lihat kiri kananmu, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus setia bagi Anda. Tuhan Yesus itu penuh kasih dan setia buat Anda. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan bagi saya dan saudara. Amin. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita bebas memuji Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lihat kiri kananmu, katakan.
Punya tangan? Mari kita pergunakan tangan untuk memuji Tuhan. Coba angkat tanganmu. Saatnya kita memuji Dia loh. Ini waktu yang terbaik untuk puji Dia. Amin. Nanti kita nyanyi sama-sama, katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sarah dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sarah dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Saraja, nyanyi bagi Dia. Saraja, nyanyi bagi Dia. Saraja, haleluya, selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar sukacita Allah melimpah atas kita, karena kita punya Allah yang hebat. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bagi Allah yang berkuasa di atas bumi dan di langit, bahkan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya apa? Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama dengan pujian dikatakan, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, amin, atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali persiapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Siapa kita berdiri, katakan aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tepuk tangan buat Dia, Allah kita yang hadir. Bapa, terima kasih
Sebab berapapun hamba-hambamu yang hadir, kami percaya Engkau tidak mengurangi kehadiranmu. Seberapapun kami yang hadir, Engkau tidak mengurangi kuasa-Mu. Oleh karena itu, kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahwa kami tidak hanya hidup oleh karena makanan dan minuman, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, itu yang ku perlu. Biarlah namaku terukir dan namaku dikenang karena Engkau yang ada di dalam hidupku. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan. Kalau pada siang ini kita ada bersama-sama untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, biarlah kasih setia Bapa ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan ketika kami menyusun firman, Tuhan ungkapkan tentang isi hatinya. Oleh karena itu firman Tuhan pada sekarang ini kami berikan tema, mengenal yang benar kepada Tuhan. Karena saudaraku, kita mengenal tapi kadang-kadang salah, keliru tafsiran kita, keliru daripada langkah kita. Sehingga kita mengalami sia-sia biarpun toh Tuhan menyadari hal itu dan memaklumi. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Nah, satu hal saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sadar apa tujuan hidup kita hari ini. Saya terkesan dengan seorang hamba Tuhan yang dulu terkenal hebat dan luar biasa. Tapi sayang ketika dia dipanggil Tuhan, apa yang dikerjakannya porak-poranda dan orang tidak mengenal lagi dari apa yang dikerjakannya. Nama besar bukan oleh karena hari ini, tapi nama besar setelah kita dipanggil Tuhan. Coba renungan, kata-kata ini adalah kata-kata yang perlu kita renungkan. Nama besar saudara dan hari ini, nama besar saudara itu bukan ditentukan hari ini. Tapi setelah saudara saat dipanggil Tuhan, apa yang menjadi kenangan buat generasimu, buat Tuhan sekalipun. Saya tertarik berbicara, menyampaikan tentang hal Ayub. Ayub adalah seorang yang sederhana, cuman satu dikenang oleh Tuhan. Dia dicatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11b. Itu demikian. Saudara, ini tulisan daripada Paulus. Ya. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, tulisan ini adalah tulisan di mana penulis ini terkenang. Di mana Tuhan menuntun penulis ini untuk mengenang nama besar Ayub. Bukan karena dia yang tertarik itu berkatnya yang 2 kali lipat. Bukan terkenang oleh karena hartanya yang besar. Tetapi Tuhan terkenang. Apa? Ketekunan. Katakan ketekunan. 2, 3. Yes. Mari renungkan. Sekarang bisakah ketekunan kita ini menjadi kenangan buat generasi? Itulah kebesaran saudara dan saya. Bukan harta saudara. Sebab warisan harta bisa juga membawa dampak negatif buat keturunan kita. Seorang hamba Tuhan berkata, jangan meniru saya ini kayak Elia, kayak Eli, Imam Eli, dia bilang gitu. Saudara tahu Imam Eli? Dia seorang imam, dia seorang pemimpin rohani, tapi anak-anak nggak bisa buat contoh. Kalau saudara lihat 1 Samuel, sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak mengindahkan keluarganya. Dia musnahkan keluarganya. Dan dia ambil seorang anak kecil yang terkesan di hatinya. Namanya siapa?
Samuel. Bagus. Nah oleh karena itu pagi ini saya rindu. Tuhan memiliki kesan yang besar untuk ketika engkau dipanggil Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nama besarmu bukan hari ini, tapi akan datang. Tapi hari ini adalah perjalanan proses untuk saudara menjadi orang yang tekun sehingga engkau memiliki nama besar ketika Tuhan memanggilmu. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Yes. Saudara setuju itu? Ini proses loh. Hari ini hidup kita ini proses. Jadi apa yang kau buat akan datang itu bergantung sikap dan keputusan kita hari ini. Nah, saudaraku, Tuhan ingin bagaimana sebagai pribadi yang mengasihi kita untuk dia menyadarkan dari setiap orang. Dia berusaha untuk menyadarkan setiap umatnya bahwa aku ingin mengenal engkau secara pribadi. Oleh karena dalam perjanjian baru, Tuhan turun ke bumi. Mengapa dia turun? Karena dia adalah sang komunikator yang ingin membangun komunikasi secara khusus kepada saudara dan saya. Karena mengapa? Karena saudara dan saya memiliki daripada keunikan pribadi. Coba satu sama lain di sini. Adakah pribadinya yang sama? Gak ada. Suami istri aja berbeda. Kakak adik kembar aja berbeda saudara. Gak sama. Ini membuktikan bahwa ciptaan Tuhan itu sangat unik sekali. Oleh karena itu dia bekerja untuk mengenalkan secara pribadi saudara dengan keunikan saudara masing-masing. Lewat budaya saudara masing-masing. Nah, demikian juga ketika Tuhan hadir dalam kehidupan Ayub. Ayub dibuat dalam kehidupan yang benar-benar tidak semua orang bisa melakukannya. Dia begitu menderita sekian tahun, bahkan anaknya dipanggil. Istrinya juga melawan. Tapi ingat, ketika Tuhan memegangnya dan dia bangga tentang apa yang dikerjakan Ayub dalam proses itu. Dia tulis. Saya rindu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita semua ini ditulis di dalam setiap kenangan buat keturunan kita masing-masing. Amin. Demikian juga saudara di tempat ini. Jadilah kenangan buat generasi kita yang ke depan. Saudara setuju? Ya. Jadilah kenangan. Aku melihat papa mama begitu tekun, setia beribadah. Tekun setia mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tekun dan setia mengadakan satu tatanan kehidupan yang benar di dalam firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayub pun juga mengalami begitu. Pada saat dia diproses, apakah dia sudah mengenal Tuhan? Ternyata belum saudara. Ayo kita lihat. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang. Tuhan itu baik loh. Oh iya benar. Oh iya baik ya. Oh iya. Itu Ayub. Tetapi setelah waktu proses dia jalani. Dengan berbagai tantangan dan penderitaan. Dan dia tekun untuk mengikutinya. Selanjutnya berkata demikian dia. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri tahu yang sebenarnya tentang engkau. Ini loh isi hati Tuhan itu. Saudara dan saya dirindukan untuk memandang dia secara pribadi. Untuk mengalami secara pribadi. Karena Tuhan ada di dalam rohmu. Oleh karena itu hargai roh Tuhan yang menyertai engkau. Sehingga engkau akan dihargai ketika engkau dipanggil Tuhan. Saudaraku, kalau kita renungkan, kita ini adalah pribadi yang sangat dikasihi Dia, yang dirindukan secara pribadi untuk mengenal tentang Dia.
Tak ada orang pun yang akan bisa mengenal dia secara pribadi tanpa dia hidup dalam satu proses di mana Allah bekerja menurut kehendaknya. Dan Tuhan menghendaki kita itu tidak ada yang buruk, semua baik. Dan dia akan melakukan tidak memaksa dengan cara dia, tapi dia mengikuti dengan cara saudara. Diarahkan kepada sebagaimana hati Allah, kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Cara dia fleksibel sekali saudaraku. Demikian juga cara Tuhan mendidik saya, membimbing saya untuk kami mengenal Tuhan. Saya percaya beda dengan Pak Erik bagaimana Tuhan mengenal dia. Demikian juga Mas Haryono pada saudara yang lain punya spesifik. Tuhan gak memaksakan dengan cara orang lain. Tapi dengan cara saudara sendiri, budaya saudara. Oleh karena bersyukurlah kasihnya yang melipat pada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Justru hari-hari ini dengan majunya teknologi. Tuhan juga memperkenalkan dirinya lewat apa? Media. Media apa? Mungkin saat lewat IT. Seminar aja sekarang pakai Zoom saudaraku. Demikian juga ibadah. Ada yang pakai Zoom. Seminar pakai Zoom. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua yang kita gerakan hari ini. Rata-rata pakai IT. Dan Tuhan pakai itu juga. Jadi Tuhan itu sangat kreatif sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan ingat. Ketika segala cara Tuhan lakukan untuk memperkenalkan kepada saudara. Cuma satu kerinduannya. Supaya saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa. Saudara tidak mengalami kegagalan. Tapi tetap menjadi orang yang terkesan di hadapan Tuhan. Hosea pasal yang 4. Hosea ayat pasal yang 4. Ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, menjadi teladanku, menjadi pemimpin-pemimpinku. Jadi seorang yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat dan terkesan dan terkenang, itu adalah orang-orang yang tidak menolak daripada kebenaran. Dan mereka memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah. Ini berbicara tentang apa? Belajar tentang Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, mengapa di sini disiapkan kingdom training? Disiapkan untuk KM. Karena saudara supaya memiliki pengenalan akan Allah lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara diberkati oleh karena pelayanan di KM? Angkat tangan saudara. Wah, diberkati semua bukan? Kita bisa diskusi, kita disatukan hati kita jadi bertumbuh lewat pengalaman daripada saudara kita yang lain. Dan kita bisa mulai bertumbuh membaca firman dan mengenal firman. Itu yang Tuhan izinkan saudaraku. Yang Tuhan inginkan kepada kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak menjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pribadi yang tidak dikenal Tuhan dan tidak dilupakan oleh Tuhan. Bahkan tidak menjadi binasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahayanya bagi saudara dan saya ketika tidak memiliki pengenalan akan Allah. Maka Tuhan katakan binasa. Jangan kau menjadi binasa. Oleh karena itu belajar kebenaran Allah. Yang percaya katakan amin. Oke, belajar. Belajar dan belajar. Belajar tidak ada habisnya saudara. Berapa banyak saudara di tempat ini yang selalu induk belajar mengenal Allah dan firman-Nya. Yang rindu angkat tangan. Saudara serius? Saya akan berdoa. Tetap angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Tuhan, betapa indah anakmu di matamu. Ketika mengangkat tangan, anakmu yang memberi keputusan untuk hidup. Belajar mengenal engkau dengan benar. Urapi ya Tuhan. Urapi anak-anakmu ini. Urapi putra-putrimu ini Tuhan. Aku percaya engkau tidak membuat anakmu binasa.
tapi membawa kesan yang indah sampai kepada keturunannya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah oke, selanjutnya. Ketika kita ingin selalu belajar, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, itu ada cara-caranya saudaraku. Tuhan, saudaraku, memperkenalkan dirinya supaya saudara paham dengan maksud dan tujuannya. Pertama, dia memperkenalkan lewat kejadian orang lain. Lewat kesaksian orang lain. Saya membaca sebuah cerita. Dan pada saat selesai membaca, saya meneteskan air mata. Ada sesuatu yang indah yang saya dapatkan di sana. Suatu saat ada seorang siswi SLTA. Saudara, anak ini adalah anak yang paling pintar di sekolahan itu. Bukan kelas loh, di sekolahan itu. Ranking. Tapi anaknya orang enggak punya. Satu saat saudaraku sekolah itu mengadakan inspeksi secara mendadak. Untuk melihat tas-tas daripada semua murid apa yang dibawa dari rumah. Mungkin sekolah saat ini saudaraku sedang berhati-hati. Karena narkoba itu bukan saja masuk ke SLTA. Bahkan SD aja sampai bisa masuk saudaraku. Oleh karena itu semua dibongkar. Lalu ada seorang siswi yang mempertahankan. Saudara, dipeluknya tas itu. Di depan teman-temannya saudaraku ketika guru itu mau membongkarnya. Dia menangis dan memeluk dengan erat. Lalu suatu saat ada seorang guru yang memaksanya. Ternyata lebih keras lagi dan dia memeluk lebih keras lagi saudara. Lalu kepala sekolah ini sangat bijak sekali. Seperti orang tua begitu dikatakan. Sayang, ada apa? Tasmu gak bisa dibongkar. Ayo masuk ke ruangan Bapak. Diajak ngomong secara pribadi. Saudara, kalau ingin saudara mengetahui perasaan orang. Belajar empat mata secara pribadi. Jangan banyak orang. Kalau engkau ingin memproklamirkan orang. Yang memang layak diproklamirkan. Di banyak orang. Dia akan bersuka cita dan akan menjadi anak yang berprestasi. Karena dihargai seperti Tuhan menghargai Ayub. Tetapi kalau engkau ingin menegur, empat mata. Sehingga tidak merasa dilecehkan. Dan anak itu dibangun. Amin. Nah, lalu saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak itu dengan rendah hati. Dibukanya tas itu. Betapa kaget saudaraku yang dikasih Tuhan. Kepala sekolah ini. Dia meneteskan air mata. Ketika dibuka. Isinya apa? Remah-remah roti. Dimasukkan ke plastik. Untuk apa? Untuk makan dia bersama ibunya yang sakit di rumah. Dan roti itu adalah remah-remah dari teman-temannya yang dikumpulkan saudaraku. Untuk dibawa pulang kelak, pulang sekolah. Mendengar cerita itu, kepala sekolah itu menangis. Anak sepinter itu. Tetapi kondisinya seperti ini. Karena kepala sekolah menganggap sebagai anak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berjuang untuk anak ini. Supaya dapat beasiswa. Demikian juga. Kepala sekolah ini berjuang untuk ibunya dapat BPJS. Dan yang terjadi hari ini, dia menjadi orang yang berhasil. Sebagai guru yang bijaksana. Bahkan dia menjadi seorang rektor. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Oleh karena itu, apa yang kita pelajari hari ini? Saudara, belajar engkau saat ini dengan tenang untuk mendengarkan daripada keluhan orang lain. Jangan gampang memvonis. Berapa banyak kalau kita melihat sesuatu yang tidak cocok dengan mata kita, langsung vonis buruk. Kalau seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang tidak ingin dilecehkan, tapi orang ingin dihargai.
Dan kadang-kadang kita sering saudara tidak menghargai orang lain. Justru ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok tadi kita curiga. Dan kita tidak memahami daripada apa yang terkandung di dalam perasaan mereka. Mari kita belajar untuk membangkitkan orang terkesan buat saudara. Gapai perasaannya. Gapai perasaan istrimu. Gapai perasaan daripada suamimu sehingga rumah tanggamu jadi baik. Gapai daripada perasaan anakmu. Jangan menganggap anakmu kecil, rohnya sama. Kecil itu cuma karena usia. Kalau engkau mengerti hati anakmu, luar biasa, hidupmu akan semakin dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terkesan waktu ulang tahun saya. Anak saya semua memeluk saya. Papa, sehat toh ya Pak ya. Aku pingin Papa semakin hari semakin sehat. Aku memerlukan Papa. Bukan anak, wes kapan papa mama ini meninggal dunia. Bukan begitu saudara. Tapi justru dipeluk Papa, Mama. Aku masih perlu engkau. Itu tandanya pribadi yang berkesan. Amin. Jadikan hidupmu berkesan kepada keluarga. Yang percaya katakan amin. Saudara setuju kalau hari ini kita berkeputusan untuk membangun kesan hidup kita kepada keluarga. Berapa banyak saudara yang rindu? Angkat tangan. Loh semuanya. Ayo kita pegang dada kita. Kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik. Ucapkan 2, 3. Bapa yang baik. Aku percaya Engkau menuntun langkahku. Membawa hidupku menjadi kesan yang indah. Buat anak dan keluargaku. Tuhan, tuntun aku terus. Supaya kami ketika meninggalkan dunia ini tercatat di hati mereka. Membawa kesan yang indah. Amin. Saudara sukacita, tepuk tangan buat dia. Haleluya. Itulah tujuan yang utama saudara. Kita punya kesan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar tidak mudah memvonis dan meremehkan orang. Karena itu sangat berarti saudaraku bagi kita. Belajarlah untuk menjadi bijaksana untuk menilai orang lain. Bahkan orang yang menjengkelkan sekalipun. Mengasihi orang yang kita kasih itu paling gampang. Tapi bagaimana kita mengasihi orang yang paling membenci kita? Itu yang luar biasa. Saya percaya itu ada di tempat ini. Itu semua ada orang-orang di tempat ini. Amin. Mengasihi orang yang membenci. Itu yang luar biasa saudara. Karena itu membawa kesan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita belajar. Seperti Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Yang kedua, dia memperkenalkan dirinya lewat apa? Lewat daripada yang kita dengar dari berita firman. Atau yang kita baca. Hari-hari ini ketika kita tidak suka baca, maka kita akan kehilangan informasi, maka kita akan terlindas dengan waktu dan keadaan. Oleh karena itu saudaraku, hidup selalu ada perubahan-perubahan yang tidak kita bisa lakukan seperti yang lalu. Maka kita harus perlu berubah. Sekarang ada saudaraku dengan keadaan new normal. Itu sudah berubah budayanya. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan. Budaya barunya apa? Cuci tangan. Pakai masker seperti saudara di tempat ini. Lalu jaga jarak. Kalau dulu kan bisa berjubel. Sekarang jaga jarak. Demikian juga orang yang usia 60 tahun ke atas. Sekarang ketakutan untuk datang ke gereja. Ya.
Ini yang perlu kita pertimbangkan. Budaya berubah semua, saudaraku. Oleh karena itu, mari ketika saudara dan saya saat ini ingin semakin memiliki kesan yang indah di hadapan Tuhan, maka tunjukkan bagaimana saudara sedang berjuang untuk mencintai Allah dengan membaca firman, dengan mendengarkan firman. Karena banyak waktu, saudara, saya tertarik dengan ibu saya. Ya, saya punya ibu yang ada di Surabaya. Dia katakan begini, kalau panggil saya Nono, aku selalu mendengarkan khotbahmu loh, dia bilang. Oh ya syukur, dan aku setiap hari itu mendengarkan khotbah sampai 6 pendeta. Dia. Wah luar biasa, memang orang tua saudaraku, pekerjaannya di rumah, jadi dia selalu. Dan itu mewarnai hidup mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang masih muda-muda ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri yang bertujuan untuk merubah setiap kehidupan kita. Yang menuntun dalam keadaan budaya yang bagaimanapun juga dia bisa menembus. Kalau budaya manusia, kemampuan kita tidak akan bisa menembus. Tetapi dengan Allah, kita akan bisa menembus. Bagaimana caranya? Saudara, firman Allah tujuan cuma satu. Kalau saudara saat ini bersuka cita baca firman Allah, tandanya apa? Bahwa saudara adalah orang yang senang dikoreksi. Bahaya orang yang tidak mau dikoreksi. Tidak mau dinasehati. Tidak beri dimasukan, merasa dirinya hebat. Saya katakan, itu adalah orang yang tidak akan mengalami hal yang baik. Engkau masih kuat bisa, tapi kalau sudah tua. Saudara, ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, maka ditinggal orang. Saya pernah punya tetangga, saudaraku, dia tukang beca. Kalau sudah maksudnya saudaraku. Padahal itu salah, diarahkan gak mau. Akhirnya apa saudaraku? 2 hari dia menjadi bangkai. Tidak ada orang yang tahu. Karena apa? Dia dihindari banyak orang. Hidupnya punya kesan yang baik. Oleh karena itu belajar untuk menerima nasihat orang lain. Bisa dikoreksi dan bisa saat ini merubah diri. Maka hidupmu semakin tua akan justru menjadi berkat dan kesan. Bukan dihindari orang. Amin. Ingatkan, masa tuamu jangan sampai dihindari orang. Tuding kiri kanan. Ingatkan. Tambah tua jangan sampai dihindari orang saudara. Karena kita semakin hari semakin susut kemampuan kita. Jangan merasa saudara bisa sendiri. Amin. Jangan merasa bisa sendiri. Amin. Ini yang perlu kita pikirkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu orang akan dekat dengan kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah. Orang Jawa bilang begini, ngeyel. Jangan gampang ngeyel. Amin. Jangan ngeyel. Belajar nerima masukan dan nasihat yang baik. Saya mikir kenapa sih manusia sulit sekali untuk mengalami perubahan hidup dalam nasihat dan tuntunan. Ternyata rahasianya di sini. Tolong bukakan ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai ke 10. Ya, multimedia, minta tolong. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 9 dan 10. Ini loh masalahnya. Perjuangan kita yang tidak pernah habis. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Sekarang siapa yang dapat mengetahui hati saudara yang licik itu? Ayat 10 nanti yang berbicara. Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati.
yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, kalau saat ini kita tidak gampang menerima nasihat, tidak gampang menerima daripada masukan, maka saudaraku siap-siap aku Tuhan menyelidiki. Tuhan tahu loh. Dan menguji batinmu, engkau tetap dalam kekerasan hatimu atau engkau menjadi orang yang lembut hati. Sebab apa yang saat ini saudara kita anggap benar ternyata salah, tidak bisa saudara merubah karena tidak menerima masukan. Maka saudaraku ini, Tuhan akan membalas setimpal dengan apa yang sudah kau lakukan. Jadi sikapmu yang salah tetap mengandung risiko. Oleh karena itu belajarlah. Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku. Aku yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang rendah hati itu gampang diarahkan, gampang ditegur. Kalau dia salah, aduh terima kasih ya. Engkau telah mengingatkan aku. Aku mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah itu bertujuan supaya kita memahami cara bahwa bagaimana kita hidup selaras dengan pikiran dan perasaan Allah dalam pengudusan. Kalau kita sudah terbiasa untuk baca firman, kita terbiasa menerima nasihat firman, maka kita akan mudah melakukannya. Sehingga kita menyelaraskan dengan pikiran Allah, itu gampang. Tapi yang jadi masalah, gak pernah belajar, gak pernah baca, gak pernah mendengarkan firman, dikasih masukan wangel. Waduh saudaraku yang dikasih Tuhan. Siap-siap saudaraku. Siapa apa yang kita lakukan hari ini? Tuhan katakan, aku akan balas timpal dengan apa yang kau lakukan hari ini. Tapi kalau engkau berbuat benar, saya percaya Tuhan akan balas timpal. Apa itu? Kita akan menerima kesan yang indah. Bukan saja Tuhan, sampai keturunan kita. Amin. Iya. Nah, kalau kita saat ini bersuka cita membaca firman, maka kita akan mendapatkan konfirmasi daripada seluruh hal-hal yang baik dan yang perlu kita perbaiki. Tanpa itu nggak bisa saudara. Kita akan dikonfirmasi hal-hal yang saat ini salah. Ini salah loh. Oh, baik Pak. Ini benar. Oh baik akan saya lakukan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini menjadi orang yang menjadi kuat, kita akan menjadi orang yang bijaksana, bahkan bisa menghibur orang lain. Bahkan bisa menguatkan orang lain. Daud sebagai seorang raja yang hebat. Dia orang yang kuat. Dia menulis di Mazmurnya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau baca firman saudara, jangan yang disenangi dok, jangan dipilih-pilih. Sebab Tuhan berbicara pada kita itu secara spesifik sesuai dengan budaya saudara masing-masing. Oleh karena itu, belajar satu perikop tapi maknai pelan. Satu perikop lagi pelan. Kalau enggak ngerti, tanya gembala KM. Mungkin saudara ingin ketemu saya paling senang dengan orang belajar. Yang ingin mau maju itu paling senang saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya paling senang. Bahkan kami akan dorong dan saya kalau ada dana tak lengkapi saudaraku. Itu paling senang. Karena saya rindu kita punya kesan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu belajar firman Tuhan. Berapa banyak saudara rindu kita semua maju untuk belajar firman. Yang rindu angkat tangan. Iya, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Yes. Oke, ada pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagiku, terang bagi jalanku. Selain firman, kita perlu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus, saudaraku, naik ke surga, Tuhan katakan, aku berikan penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya percaya murid-murid Tuhan akan tercerai-berai. Tapi ketika Roh Kudus turun, saudaraku, mereka diurapi Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berbahasa roh. Mereka, saudaraku, semakin rukun memecahkan roti bersama-sama. Ada satu kebahagiaan yang turun. Saudara, kebahagiaan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap murid-muridnya berdampak untuk mereka menjadi saksi. Sampai hari ini saudara mengenal Kristus. Karena apa? Roh Kudus yang mengurapi murid-murid yang pada saat itu ada di loteng. Oleh karena itu, mari kita hargai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Berapa banyak saudaraku yang saat ini saudara tidak pernah bersekutu dengan Roh Kudus, baik itu memuji Tuhan maupun menyembah. Lakukan pujian penyembahanmu di mana berada. Saudara bisa naik sepeda motor untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara bisa pada saat melakukan aktivitas hatimu terus berdialog dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan dan menghibur engkau. Dan itulah yang membuat kekuatan kita pada hari ini. Karena Roh Kudus membawa damai, membawa ketenangan, membawa sukacita, dan membawa pengharapan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu? Yang percaya angkat tangan saudara. Dan itu yang membuat engkau tenang. Dan engkau akan membuat semakin bisa menjadi kesaksian buat keluargamu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Mengapa saudara bisa merasakan kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan dibuktikan dengan mengorbankan tubuhnya. Dia pecahkan tubuhnya. Dia cucurkan darahnya. Dan setiap orang yang makan tubuh dan minum darah, dia ada bersama dengan Dia. Yang selalu menyatakan kasih-Nya lewat ketenangan hidupmu. Oleh karena itu saudara sudah siap untuk menerima daripada tubuh dan darah Kristus? Ayo kita bangkit berdiri. Persiapkan. Biarlah engkau tetap di dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau telah jawaban hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita buktikan sebagaimana Tuhan berkorban karena kasih-Nya kepada kita. Dan kita yang telah merasakan kasih itu, angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, sungguh aku merasakan kasih-Mu. Sehingga sampai hari ini Tuhan, biarpun di saat masa krisis yang dialami oleh Ayub, kami tetap tekun. Kami percaya ini semua oleh karena campur tangan-Mu. Engkau yang berkorban di kayu salib, memecahkan tubuh-Mu untuk kami. Pada saat Yesus sebelum diserahkan, Dia mengambil roti dipecahkan. Diserahkan kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, jadikan peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus.
mengucap syukur kepadanya. Dengan kau mengangkat cawan di hadapan Tuhan. Saudara, demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darahku yang tercurah bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Ramanama Sandara Rapa Sandara Lamata Sambil. Inamaya Rana. Oh. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat korbanmu. Oh haleluya. Inamaya Rama. Ku muliakan Tuhan Yesus Allahku. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Engkau sangat baik. Sungguh aku merasakan kasih-Mu. Haleluya. Hatiku tenang dan bahagia. Sebagaimana Engkau yang membawa kami dalam pengenalan kepada pribadi kami yang semakin dalam untuk Engkau membawa kami dalam tujuan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat keadaan yang baik Engkau berikan kami pada saat ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa negara kita dan juga akan berdoa untuk persembahan umum kita ya. Kita akan tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami ucap syukur. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan firman-Mu membekali hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang dimana Tuhan sudah menempatkan kami di tempat ini Tuhan. Yang menghadapi pandemi ini Tuhan, Kau memberikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk dapat menangani setiap permasalahan yang ada Tuhan. Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga menteri-menterinya Tuhan boleh bekerja dengan baik Tuhan, dan menggunakan dana Tuhan tepat sesuai sasaran Tuhan. Jauhkan kiranya Tuhan dari sakit penyakit di antara bangsa kami. Teristimewa bagi anak-anak Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan. Para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan juga melindungi mereka Tuhan. Lindungi tubuh jiwa rohnya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, karena mereka Tuhan yang membimbing kami Tuhan. Dan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, biarlah juga boleh menerima kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Untuk pemimpin daerah di tempat Pulau Bali ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat akal budi, biarlah Pulau Bali ini Tuhan boleh terpulihkan Tuhan kembali Tuhan. Dan juga memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk menghadapinya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesabaran Tuhan untuk menghadapi masalah ini Tuhan. Dan pada siang hari ini juga kami akan berdoa untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tahu keadaan kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan Tuhan, berikan kerelaan hati supaya mereka boleh menabur Tuhan. Dan juga para pengurus gereja ini Tuhan, biarlah menggunakan Tuhan setiap rupiah yang ada Tuhan untuk memajukan Tuhan organisasi gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu saya undang kita semua berdiri. Sama-sama kita akan naikkan satu pujian. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat
kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang Dia terus membawa hidupmu dalam tujuan dan pengharapannya. Untuk semakin hari semakin disempurnakan seperti Bapa sempurna. Dan biarlah kasih setianya melingkupimu. Dan biarlah tuntunannya dan berkatnya semakin melimpah. Di masa krisis Tuhan tidak akan pernah menutup berkat untuk kepadamu kau nikmati. Terimalah berkat dengan sukacita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.